Perkenalkan, nama saya Lasya Mitaria, NIM E10322011044, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A Rek B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dalam memahami suatu pengetahuan, diperlukan sebuah pendekatan. Hal ini terkait jenis pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan rasional atau melalui penalaran rasional, pengetahuan empiris atau melalui pengalaman konkret, dan pengetahuan intuitif atau melalui perasaan secara individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil tahu manusia atau kerjasama antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Pengetahuan bersifat dinamis dalam artian terus berkembang menuju kesempurnaan. Perkembangan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh ilmu, di mana ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif. Ada aturan atau prosedur eksplisit yang mengikat, bersifat empiris karena dapat dibuktikan, diketahui, dan diukur, dapat menjelaskan dan memprediksi peristiwa dalam bidang ilmunya. Pengetahuan berkembang secara signifikan karena mengikuti kaidah ilmiah, seperti karya ilmiah yang ditulis secara ilmiah. Dalam pengertiannya, tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan atau yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Dalam memahami secara ilmiah dan mendalam terkait ilmu dan pengetahuan melalui pemikiran filsafat. Pada dasarnya, awal dari pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kebudayaan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang dipelajari untuk bisa mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan. Seringkali seseorang mempunyai keinginan untuk mengetahui sesuatu. Sesuatu yang ingin diketahui itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya rasa ingin tahu itu hanya sekedar keingintahuan yang sebentar. Di sisi lain, terkadang ada juga seseorang yang ingin mengetahui suatu hal karena memang benar-benar ingin tahu, sehingga dia akan mencari apa yang ingin diketahuinya itu sampai dia mendapatkannya. Setelah hal yang dicari itu didapatkan, itulah yang dinamakan ilmu pengetahuan. Ada lagi saat-saat ketika seseorang ingin mendapatkan suatu pengetahuan, orang itu akan menemui keraguan dalam mengambil keputusan. Rasa ragu-ragu inilah yang nantinya akan menghasilkan suatu kepastian. Pada saat rasa ingin tahu seseorang muncul dan menemui keraguan dalam membuat keputusan, itulah yang memulai adanya filsafat. Hubungan ilmu dan pengetahuan. Pembahasan hubungan ilmu dan pengetahuan terkait proses bagaimana keterkaitan pengetahuan mempengaruhi ilmu dan sebaliknya. Dalam memahami suatu pengetahuan, diperlukan sebuah pendekatan. Hal ini terkait jenis pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan rasional atau melalui penalaran rasional, pengetahuan empiris atau melalui pengalaman konkret, dan pengetahuan intuitif atau melalui perasaan secara individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil tahu manusia atas kerjasama antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui.
Pengetahuan bersifat dinamis dalam artian terus berkembang menuju kesempurnaan. Perkembangan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh ilmu, di mana ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif dan aturan atau prosedur eksplisit yang mengikat. Bersifat empiris karena dapat dibuktikan, diketahui dan diukur, dapat menjelaskan dan memprediksi peristiwa dalam bidang ilmunya. Pengetahuan berkembang secara signifikan karena mengikuti kaidah ilmiah, seperti karya ilmiah yang ditulis secara ilmiah. Dalam pengertiannya, tulisan ilmiah adalah karya seseorang ilmuwan atau yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Terima kasih.